Kira-kira kita mau sosialisasi di mana? Gimana kalau di sekolah SD gua? Di Karang tanggal 11. Yaudah tuh, udah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abrar Farelino dari kelompok 9 sebagai ketua kelompok dan pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Revalina Bahar atau yang biasa dipanggil Valin. Saya sebagai seksi acara dan pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Dia Putri Asyita Fatimi. Saya sebagai humas dan sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Tikusnur Fatimah. Saya sebagai seksi perlengkapan dan pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Alfia Olivia, biasa dipanggil Via. Saya berperan sebagai seksi dokumentasi dan pembawa materi. Selamat siang, selamat sore adik-adik. Ini kakak dari kampus Universitas Bakti Asih mau sosialisasi nih sama adik-adik tentang pendidikan karakter. ini. Di sini ada nama kakak Ahmad Abrar Farelino, bisa dipanggil Kak Abrar. Ini ada Hai. di sini ada rekan kakak namanya apa? Halo, aku Valina. Halo Kakak Valin. Kemudian Halo Kakak Anggit. Halo, aku Puput. Halo. dan di belakang ada teman kakak, siapa kan namanya? Kenalin, aku Kakak Via. Hai semua. Doa selesai. Halo semuanya. Halo. Kira-kira masih pada semangat ya nih buat dengerin aku ngomong? Nah, jadi aku di sini mau jelasin tentang pendidikan karakter. Kira-kira adik-adik ada yang tahu pendidikan karakter itu apa? Tahu. Ada ya. Nah, aku jelasin ya sekarang ya. Jadi pendidikan karakter itu usaha kita untuk membentuk karakter anak-anak sedini mungkin. Nah, kenapa aku pilih kelas kalian? Karena pendidikan karakter itu harus didukung sejak kecil ya. Ada yang tahu nggak karakter yang baik sama yang buruk itu apa? Ada yang bisa bedain? Dan tahu nggak baik buruknya? Iya, perbedaan contoh karakter yang baik sama yang buruk itu kalau karakter baik salah satunya itu ada sikap jujur. Sikap jujur itu salah satu karakter yang baik. Disiplin juga karakter yang baik. Sedangkan untuk karakter yang buruk itu ada suka berbohong. Nah, maka dari situ aku di sini mau jelasin ke kalian kenapa kita harus berkarakter baik. Agar nanti di masa depan kita bisa hidup dengan rukun, jadi pribadi yang baik, bermanfaat buat orang-orang banyak ya. Di sini ada beberapa contoh nilai moral yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada kejujuran, yaitu adalah mengakui kesalahan, jujur kalau misalnya melakukan kesalahan, terus berbicara dengan baik, tidak mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu contohnya kayak menyelesaikan tugas tepat waktu, terus memenuhi janji sama teman kalau udah punya janji harus tepati. Terus ada sopan santun dan hormat. Salah satu contohnya mengucapkan salam dan menyapa guru kalau ketemu. Juga menghormati orang tua dan menggunakan kata-kata yang baik saat kita sedang berbicara dengan orang lain. Yang ketiga ada disiplin. Salah satu contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, dan memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat ada toleransi. Toleransi itu ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Toleransi itu sikap saling menghormati satu sama lain. Meskipun kalian ada perbedaan suku, agama, itu nggak jadi permasalahan. Karena masih bisa kita terima satu sama lain. Kita bisa dimemahami sama dihargai oleh mereka. Jadi orang lain ada kita itu kayak kita itu jadi baik gitu loh, kayak orang lain. Terus yang kedua itu hidupnya aman sama damai. Gak ada yang namanya perseteruan atau orang lain musuh kita itu enggak. Terus yang
menunjukkan sikap peduli dan gotong royong. Yang keempat ada tentang kepercayaan dan keharmonisan. Yang kelima ada menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman. Dampak positifnya dari pendidikan karakter jadi buat ada semua agar tidak ngatain temennya, misalnya temennya kesusahan tolong dibantu, misalnya tambah-tambahan salah satu adik ini nggak bisa nih, misalnya 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 1 tambah 2 3 udah ya? Udah, jadi nggak bisa jawab pertanyaannya nih dari temennya, bisa temennya yang ngasih tahu ataupun temennya yang udah paham dari yang bisa bapak ibu guru di sini menjelaskan. Jadi teman-teman saling membantu, jangan saling mengejek apalagi membuli. Itu aja sih dampak positifnya untuk pendidikan yang disampaikan oleh teman-teman kakak ini buat adik-adik semua.